Apa itu oligarki? Nah, oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri atas beberapa individu elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Semua bentuk pemerintahan, seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki. Bahkan, konstitusi atau piagam formatif serupa tidak menghalangi kemungkinan oligarki memegang kendali yang sebenarnya atas pemerintahan. Akhirnya, semua sistem politik berkembang menjadi oligarki. Dalam demokrasi, oligarki menggunakan kekayaan untuk memengaruhi pejabat terpilih. Sementara itu, dalam monarki, oligarki menggunakan kekuatan militer atau kekayaan untuk memengaruhi raja atau ratu. Secara umum, para pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuatannya dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Beberapa negara memakai bentuk pemerintahan oligarki. 1. Rusia. Pemerintahan Presiden Rusia, Vladimir Putin, digolongkan sebagai bagian dari oligarki penguasa berbasis kekayaan, yang dimulai pada 1400-an. Di Rusia, pemain oligarki melakukan kontak di dalam pemerintah, seperti di banyak negara, yang dasarnya anti-kapitalis. Dengan demikian, pemerintah Rusia diam-diam mengizinkan miliarder oligarki untuk berinvestasi di negara demokratis, yang aturan hukum melindungi properti mereka. 2. Pemerintahan oligarki China. Di samping itu, praktik oligarki China berbasis agama mendapatkan kembali kendali pemerintahan. Mengaku sebagai keturunan dari 8 dewa Taoisme, anggota pemain oligarki, yang dikenal sebagai geng Shanghai, berkuasa. Mereka mengendalikan sebagian besar perusahaan milik negara, kesepakatan bisnis, dan mengizinkan kawin campur untuk mempertahankan hubungan mereka dengan dewa. 3. Pemerintahan oligarki Iran. Iran memiliki presiden yang dipilih secara populer. Namun, Iran dikendalikan oleh oligarki berbasis agama dengan kerabat dan teman-temannya. Sementara itu, bentuk pemerintahan oligarki memiliki sejumlah keuntungan. Biasanya, oligarki bekerja secara efisien. Kekuasaan ditempatkan di tangan beberapa orang yang keahliannya memungkinkan mereka membuat dan menerapkan keputusan dengan cepat. Dengan mempercayai kebijaksanaan oligarki yang berkuasa, orang-orang bebas untuk fokus pada karir, keluarga, dan hiburan mereka. Oligarki juga dapat memberikan lebih banyak waktu untuk inovasi teknologi. Karena salah satu tujuan utama oligarki adalah stabilitas sosial, keputusan oligarki cenderung konservatif untuk melestarikan status quo. Orang cenderung tidak dirugikan oleh perubahan kebijakan yang ekstrim dan berpotensi berbahaya. Namun, di sisi lain, bentuk pemerintahan oligarki juga memiliki sejumlah kekurangan. Biasanya, oligarki meningkatkan ketimpangan pendapatan karena terbiasa dengan gaya hidup mereka yang mewah dan istimewa. Para pemain oligarki dan rekan dekatnya sering mengantongi sebagian besar kekayaan negara secara tidak proporsional. Oligarki bisa menjadi stagnan. Oligarki cenderung bersifat klan, bergaul hanya dengan orang-orang yang memiliki nilai yang sama. Meski dapat memberikan stabilitas, hal ini juga mencegah orang-orang dengan ide dan perspektif baru memasuki kelas penguasa. Oligarki yang mendapatkan terlalu banyak kekuasaan dapat merugikan rakyat dengan membatasi pasar bebas. Dengan kekuatan tak terbatas, para pemain oligarki dapat membuat kesepakatan di antara mereka untuk menetapkan harga, menolak manfaat tertentu untuk kelas bawah, atau membatasi jumlah barang yang tersedia untuk masyarakat umum. Pelanggaran terhadap hukum penawaran dan permintaan dapat berdampak buruk pada masyarakat secara luas. Oligarki dapat menyebabkan pergolakan sosial. Saat tidak memiliki harapan untuk bergabung dengan kelas penguasa, mereka mungkin merasa frustrasi dan mengarah ke tindak kekerasan.